Seminar ini merupakan hasil dari pendidikan kami, suami istri, sebagai orang tua kepada ketiga anak kami. Tentu pemahaman dari Alkitab merupakan sumber pertama sebagai dasar pendidikan bagi anak-anak kami. Dan pada siang lain, ada bahan yang sangat menarik yang memberkati saya dalam tulisan-tulisan di internet yang saya kutip dan jadikan bahagian dalam paparan seminar pada malam ini. Secara khusus tulisan dari Roselia Rizka, Anda bisa temukan itu di blogspot.com. Saudara boleh membaca dari situ. Seperti yang sudah dipercayakan kepada saya, malam ini saya menyampaikan subtema, sebagai topiknya adalah orang tua sebagai guru seksualitas bagi anak-anak. Tadi paparan yang disampaikan oleh Reverend Dr. Steffrey sedikit sebanyak sudah membuka minda atau wawasan di pemikiran saudara mengenai apa itu seks. Tentu seks yang memuliakan Tuhan, yang meninggikan Tuhan, dan berawal dari kehidupan suami dan istri sebagai orang tua. Kalau menurut ensiklopedia, orang tua itu bicara mengenai tentang tanggung jawab dalam satu keluarga atau tugas rumah tangga yang di dalam kehidupan sehari-hari. Manakala kata guru menurut di Wikipedia bahasa Indonesia, seorang pengajar, pendidik yang membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Sebagai pengantar, ini merupakan latar belakang atau dilema masalah yang dihadapi oleh orang tua. Beberapa orang tua masih beranggapan bahwa seks adalah hal yang tabu. Tadi juga Reverend Dr. Steffrey menyentuh soal tabu. Tabu itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantang atau pantang larang. Atau bahasa yang mudah dipahami, yaitu hal-hal yang menjijikkan. Sebab itu orang tua seringkali menjelaskan kepada anak-anak mengenai tentang alat kelamin itu, kalau laki-laki bukan penis. Tentu sesuai bahasa kita masing-masing. Tapi diganti dengan nama burung. Tak tahu burung apa, dari mana dapatnya itu. Ya, kenapa tidak langsung disebut penis, alat kelamin anak laki-laki itu? Cara terus terang, tapi diganti dengan nama burung. Atau alat kelamin anak-anak yang perempuan itu digunakan sebagai kura-kura. Apa hubung kaitnya di situ? Artinya ada sesuatu yang tabu, yang tidak boleh diberitahu kepada mereka. Artinya untuk membicarakannya, mereka lebih berusaha menghindari. Karena orang tua masih beranggapan dengan membicarakan seks seakan-akan orang tua mengajak atau ingin anak-anak melakukannya. Atau kata lain, dengan membicarakan seks dengan anak, maka orang tua membantu anak-anak untuk mengembangkan perilaku seks yang sehat. Atau dengan membicarakan seks dengan anak, maka orang tua membantu anak-anak untuk mengembangkan perilaku seks yang sehat dan mengajarkan pemikiran tentang seks yang bertanggung jawab. Nah, berdasarkan fakta ini,
maka dalam pembahasan seminar malam ini, orang tua sebagai guru, seksualitas bagi anak-anak. Maka ada beberapa bahagian penting yang perlu ditekankan dalam seminar ini. Yang pertama, pentingnya pendidikan seks bagi anak. Yang kedua, batasan usia dan pendampingan dalam pendidikan seks anak. Tadi juga ditanya kepada Reverend Dr. Steffrey, kira-kira berapa usia? Ya, jadi kasih tahu tadi dari sejak lahir. Yang ketiga itu metode yang relevan bagi pendidikan seks bagi anak. Keempat adalah dasar Alkitab bagi pendidikan seks pada anak. Sekali lagi, paparan atau penyajian yang disampaikan ini pada malam ini kepada saudara, bukan berarti saya pakar dalam soal ini, saya bukan ahli dalam soal ini, tetapi saya mau belajar dan mengajak kita semua juga untuk belajar bersama-sama. Tentu setiap usia anak memiliki pengetahuan tersendiri atau batasan pengertian sendiri. Maka orang tua dalam memberikan pengajaran tentang pendidikan seks harus disesuaikan dengan batasan usia atau tingkat pemahaman setiap anak. Oleh sebab itu, mari kita memperhatikan pembahasan selanjutnya melalui beberapa yang saya sajikan. Yang pertama itu pentingnya pendidikan seks bagi anak. Kenapa pendidikan seks itu sangat penting? Sangat-sangat diperlukan bagi anak. Nah, pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui pengajaran pelatihan, pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Secara etimologi, kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu diuke, yang berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin. Atau kata yang lain itu keluar. Jadi, pendidikan berarti kegiatan untuk menuntun keluar. Nah, menurut Wikipedia, orang tua adalah ayah atau ibu seorang bagi anak-anak. Umumnya orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak. Dan panggilan ibu atau ayah dapat juga diberikan untuk perempuan atau pria yang bukan orang tua kandung atau bukan orang tua secara biologis dari seorang yang mengisi peranan ini. Contoh seperti ibu tiri, bapak tiri, paman, uncle. Ini yang dimaksudkan, bukan orang tua kandung. Jadi orang tua merupakan perwakilan Allah di dalam keluarga. Orang tua hendaknya menjadi pendidik utama bagi anak-anak mereka. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan, baik di rumah maupun di sekolah. Seringkali pendidikan, terutama sekali dalam konteks bergereja, berjemaat, selalu dipercayakan kepada guru-guru sekolah minggu. Kemudian guru-guru yang mengajar agama di sekolah. Berapa jam mereka bisa mengisi dan memberikan pengajaran yang tepat kepada anak-anak. Sedangkan sebagai orang tua, apalagi dia percaya kepada Kristus, tanggung jawab itu tidak boleh diberikan
sewenang-wenangnya tanpa rasa bertanggung jawab kepada apalagi orang yang tidak mengerti tujuan Tuhan. Seharusnya ibu bapak lah, orang tua lah, yang memainkan peranan yang penting untuk mendidik anak-anak. Supaya lebih mengerti apa yang menjadi tujuan, terutama sekali tujuan Tuhan. Jadi pentingnya pendidikan seks bagi anak itu berawal, bermuara daripada orang tua. Pendidikan seks pada anak adalah salah satu daripada pembentukan karakter pada anak. Pendidikan seks atau sex education merupakan satu informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar. Informasi ini meliputi proses terjadinya pembuahan, kehamilan, sampai kelahiran. Bahkan tingkah laku seksual, hubungan seksual, dan aspek-aspek kesehatan, kejiwaan, dan kemasyarakatan. Nah, pendidikan seks atau pendidikan mengenai kesehatan reproduksi atau yang lebih dikenal dengan sebutan sex education sudah seharusnya diberikan kepada anak-anak baik melalui pendidikan formal maupun informal. Menurut Rita Nini, pendidikan seks perlu diberikan sejak anak baru bisa berkata. Tadi sudah dilengkapi oleh Pak Reverend Dr. Stevie. Sejak lahir. Ya. Dan berjalan. Baru bisa berkata dan berjalan. Tetapi harus disesuaikan dengan tingkat daya serap anak. Usia di masa itu merupakan masa perkembangannya otak. Sehingga dengan ditanamkan pendidikan seks, anak usia dini bisa mencegah terjadinya kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Tidak semua anak memiliki cara atau metode yang sama dalam memberikan pendidikan seks. Perlu ada pendampingan atau pendidikan yang diberikan. Itu harus sesuai dengan tingkat daya serap anak. Pada masa usia ini perlu pendampingan orang tua secara khusus. Orang tua hendaknya mengajarkan mengenai bagian-bagian tubuh manusia serta fungsinya. Hal ini disampaikan agar anak mengerti bagian-bagian tubuhnya. Usia ini dapat dikategorikan sebagai usia emas atau golden age. Kenalkan, ini hidung. Ya. Harus tepat, jelas. Ini hidung. Jangan seperti tadi, karena tabu, rasa tabu kan. Ini hidung, ini tangan, ini payudara. Tidak usah malu disampaikan. Jelaskan bahwa anak laki-laki dan perempuan diciptakan Allah sangat berbeda. Masing-masing unik. Masing-masing ada keunikannya sendiri. Nah, pada usia ini biasanya anak juga sudah mulai menanyakan perbedaan dirinya dengan orang lain. Maka perlu kesabaran. Orang tua perlu bersabar. Dan ada kejelian orang tua untuk menjelaskannya. Hendaknya pada usia dini, anak sudah dapat membedakan jenis kelamin dan juga bagian tubuhnya yang bersifat pribadi. Pada usia ini juga, anak akan mulai melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar. Dengan berbicara, dengan sentuhan, bahasa tubuh. Maka orang tua perlu mengajarkan dan anak perlu belajar tentang sentuhan yang nyaman dan yang tidak. Dan kata lain, mana yang patut, mana yang sesuai, mana yang tidak.
Nah, serta mengajarkan bagaimana ia harus menolak akan sentuhan yang membuat dia tidak nyaman. Ya, seperti berpelukan, cium, menyentuh bagian pribadi yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini bukan soal pelit ataupun sombong, namun masalah keamanan diri dari pihak anak. Satu ketika anak saya yang sulung namanya Esteriana. Reverend Dr. Steffrey sangat mengenal anak saya itu. Sekarang sudah berusia 22 tahun. Satu ketika pada saat saya lagi mengambil dia dari sekolah, saya lihat waktu saya buka pintu mobil, saya lihat waktu dia masuk, mukanya agak begitu sedih sekali. Tidak seperti yang sudah-sudah. Saya bertanya kepadanya, kenapa kakak, saya panggil dia kakak, kenapa kakak hari ini tidak begitu cerah? Tapi selalunya kan senyum-senyum. Dan masuk di mobil berkata, "Hai Daddy, halo, shalom, apa kabar?" Tapi kenapa kali ini mukanya suram dan seram? Lama sekali. Dia memberitahu kepada saya. Pada waktu itu usianya sekitar 6-7 tahun. Ya, saya lupa kasih tahu tadi. Kira-kira usianya 5, 6, 7, kira-kira begitu. Ya. Dia bilang begini. Akhirnya dia membuka. Dedi, dalam beberapa waktu termasuk hari ini, ada seorang anak laki-laki yang selalu mengganggu kakak. Katanya kepadanya, bagaimana cara dia mengganggu kakak? Dia sering kali tarik-tarik rambut kakak, karena rambutnya panjang. Setiap pagi saya harus rapi rambutnya, karena panjang tuh. Ya, saya bikin yang bagus-bagus lah. Tapi pada sisi yang lain, seperti mulai memegang di bagian belakang dan sebagainya. Saya kata, berapa kali? Itu sudah berulang kali, Dedi. Oh begitu? Iya. Saya bilang begini, tenang aja. Besok, jikalau dia bikin seperti itu lagi, kakak harus tegas. Bilang kepadanya, jangan. Jadi kakak jawab, Esther jawab, oh begitu ya Dedi. Jadi bagaimana caranya? Ya seperti Dedi mengajar kamu di rumah. Dengan tegas. Kan ada waktu Dedi itu lemah lembut. Tapi setelah sampai ketiga kali, itu tegas. Oh begitu, iya. Besoknya, waktu yang sama untuk jemput Esther ini di sekolah, saya lihat wajahnya ceria. Riang, senyum. Saya mulai menjadi penasaran. Kok kemarin mukanya cemberut, sekarang sudah ceria. Saya itu penasaran, saya tanya. Kakak Esther, kenapa sekarang mulai riang? Oh, dia sudah bilang begini. Dedi tahu. Apa yang Dedi sampaikan kepada kakak kemarin, kakak kasih tahu sama anak laki-laki itu. Saya mau tahu juga bagaimana caranya. Apa yang kau sampaikan? Saya sampaikan begini. Pada saat dia lagi menaik rambut saya, mulai mau memegang. Saya bilang kepadanya, stop it. Don't do that. Berhenti, jangan lakukan. Anak itu kaget. Ini kan kaget ya. Oh begitu? Iya. Tapi satu lagi yang membuat saya kaget betul. Lagi apa lagi? Saya bilang sama anak laki-laki. If you do that again,
Kalau engkau lakukan itu sekali lagi, I will tell my father. Saya akan beritahu kepada bapak saya. Aku senang sedikit dengan kalimat itu. Tapi kalimat ini, yang satu ini. You know why? You know what? Kamu tahu apa? My father is a pastor. Kamu tahu bapak saya siapa? Bapak saya adalah seorang pendeta. Mulai hari itu, anak itu tidak lagi ganggu dia. Waktu saya dengar dia berkata begitu, kakak, kenapa kau bilang begitu? Tahu anak itu adalah anak saudara sepupu orang Muslim. Tidak tahu dia mengerti, paham mengenai pasta itu, saya tidak tahu. Yang jelas, anak itu mulai dari saat itu tidak lagi mengganggu dia. Satu hal yang saya temukan di sini, satu pelajaran yang sangat penting, berguna bagi saya sebagai orang tua. Pendidikan itu mulai dari rumah. Setiap hari, setiap malam, itu tempat tidur kami itu altar, itu mezbah keluarga. Itu yang dilakukan setiap hari. Nah, ini kalau masa belita, ya, pendidikan usia dini itu, saya. Nah, kemudian masa puber. Fase ini anak harus diberitahu apa itu seks. Waktu tepat untuk memberitahu kepada anak mengenai hubungan seks merupakan keputusan strategis, bukan keputusan moral. Memberi tanggapan secara langsung, sederhana, dan jelas terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka. Dalam usia ini, maka yang perlu ditegaskan adalah menjelaskan maksud Allah menciptakan seks. Allah juga menciptakan seks. Anak juga harus mengetahui fungsi alat kelamin. Ada kelaminnya ya. Dengan pengetahuan ini diharap anak tidak sembarangan menggunakan alat kelamin tersebut. Tindakan ini akan menjaga kesucian reproduksi dan mencegah terjadinya berbagai hal yang tidak diingini, misalnya kehamilan dini. Anak hendaknya dianjurkan untuk tidak membicarakan topik mengenai seks dengan anak-anak lain. Dan dorong anak untuk berbicara terus terang ketika mereka mendengar anak-anak lain menyampaikan informasi yang salah. Namun terlebih dulu orang tua harus membangun kepercayaan anak terhadap orang tua. Hal ini dilakukan agar anak dapat terbuka dan terus terang dengan tidak takut untuk bercerita. Orang tua hendaknya memperjelaskan pesan-pesan yang merusak dari budaya, kebiasaan, demi membantu sang anak untuk dapat mengenalinya dan dapat menjaga dirinya dari godaan yang ada. Tadi beberapa yang lain itu sudah lewat. Sebenarnya yang ketiga ini masa puber. Puber ini masa usia 12 tahun ke atas. Ini menurut Rita Neni ya, pendampingan atau pendidikan yang diberikan seharusnya sesuai dengan tingkat daya serap anak. Nah, masa puber ini mereka akan memahami perubahan yang terjadi pada tubuh mereka dan akan dengan tenang menghadapi komentar orang-orang di sekeliling mereka tentang tubuh mereka yang sudah mulai berubah. Tadi suaranya biasa, tapi mulai suara berubah kalau anak laki-laki. Nah, orang tua hendaknya memastikan anak mengetahui apa yang terjadi juga pada lawan jenis mereka sehubungan dengan kondisi pubertas. Hal yang wajar jika mereka mengalami rasa suka pada lawan jenis mereka, karena hal tersebut adalah hal yang normal dari pertumbuhan mereka. Pada masa pubertas ini adalah awal dari seorang anak berubah menjadi dewasa. Pada masa ini orang tua harus dapat mempersiapkan anak untuk menghadapi masa remaja sehingga anak memiliki ketegasan pribadi, pengendalian diri, penundaan kepuasan dan berani mengambil keputusan. Singkat kata, dari banyak proses yang saya bersama istri lalui dari kehidupan 3 orang anak kami yang Tuhan sudah karuniakan. Ada orang bilang yang terlalu sulit untuk dijaga itu adalah anak perempuan.
dibandingkan anak laki-laki. Saya tanya mereka, siapa bilang? Menurut pengamatan. Selalunya begitu, anak perempuan yang sulit sekali dijaga. Saya kasih tahu mereka, enggak. Anak itu tetap sama, baik laki atau perempuan tetap sama. Ini tergantung ibu bapaknya, orang tuanya, yang mengajar mereka. Kalau masuk pada masa remaja, ini masih menurut Reta. Mulai saatnya orang tua menjelaskan mengenai, mimpi basah, apalagi yang sudah usianya 12 tahun tuh laki-laki, mimpi basah. Dan juga perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada seorang remaja. Usia remaja pada saat ini seorang remaja akan mengalami banyak perubahan secara seksual, maka orang tua perlu lebih intensif menanamkan nilai moral yang baik kepadanya. Orang tua hendaknya menjelaskan akibat dari seks bebas. Seks yang belum waktunya. Baik akibat secara psikologis atau fisik remaja itu sendiri. Dalam fase ini, anak akan mulai menyukai lawan jenis dan memberanikan diri untuk menjalin hubungan. Saya cepat-cepat saja. Maka orang tua perlu menamakan masalah kencan yang sehat. Peran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, memberikan pengertian tentang berelasi, memberitahu bahwa seks bukanlah segalanya, dan bukan tujuan hidup manusia, seperti yang sudah dijelaskan oleh Reverend Dr. Steffrey Lumintang tadi. Mengajarkan anak bertanggung jawab cara berpakaian yang sopan dan pantas, mengenali kemungkinan bahaya-bahaya yang ada ataupun yang mengecam dirinya. Tidak perlu tabu membicarakan seks dalam keluarga, karena anak mendapatkan informasi yang tepat dari orang tuanya, bukan dari orang lain tentang seks. Karena rasa ingin tahu yang besar, jika anak tidak dibekali dan pendidikan seks, maka anak tersebut akan mencari jawaban dari orang lain. Dan akan lebih menakutkan jika informasi seks didapatkan dari teman sebayanya atau internet, yang informasinya bisa jadi salah. Memang salah kalau informasi dari luar. Karena itu, orang tua hendaknya melindungi anak-anak sejak dini dengan membekalkan mereka pendidikan mengenai seks dengan cara yang tepat. Nah, yang ketiga itu metode pendidikan seks pada anak. Ini masih juga batasan umur pendampingan ya. Nah, materi pendidikan seks perlu disampaikan dalam suasana hangat. Tentu di altar keluarga, ibadah keluarga itu ya. Di situ lebih bagus. Memberikan informasi yang benar dan ilmiah, mengkomunikasikan dengan bahasa sederhana agar anak paham. Buat perbincangan sebagai sesuatu yang normal, yang rutin, sehingga anak pun akan merasa bahwa pembahasan mengenai seks adalah biasa saja. Bukan menakutkan, bukan tabu, bukan sesuatu yang spesial. Gunakanlah kesempatan ketika menonton televisi ya, sambil ngomong. Ada satu tiba-tiba ada casing, ada sedang adegan bercium. Tiba-tiba, dulu anak saya langsung tutup mukanya. Akhirnya saya luruskan, sampaikan. Yang ini, cerita ini promosi. Ini tidak benar. Kalian dari Tuhan tidak begitu. Oh begitu ya. Atau membaca buku. Dan berbagai situasi harian lainnya. Nah, dapat juga berupa gambar anatomi dalam bentuk kartun, beritahu nama sesungguhnya, vagina atau penis. Ya bukan seperti tadi ya, burung atau kura-kura. Itu tidak sesuai itu. Setelah itu beri tahu anatomi biologi tubuh manusia. Berceritalah, ada alat pengajaran yang paling tepat dan kuat. Selain bercerita metode-metode dan alat-alat yang dipergunakan, alat ceramah, tanya jawab, diskusi, mungkin memerlukan projector, overhead projector, film, ini panel. Nah, bila anak bertanya lebih lanjut, orang tua dapat menjelaskan melalui buku yang benar seperti ensiklopedia. Jika orang tetap tidak bisa menjawab, maka orang tua perlu menunda dan berjanji akan memberikan informasi yang tepat. Tidak usah takut. Biar beri waktu. Yang penting orang tua lebih dulu memahami, mengerti apa yang patut disampaikan kepada anak.
Yang keempat itu adalah dasar Alkitab bagi pendidikan seks anak. Saya cepat-cepat. Karena saya dikasih 35 menit. Tadinya 30, tapi dikasih 5 menit. Puji Tuhan. Sebelum kejatuhan manusia, di dalam dosa, atau ke dalam dosa, kehidupan seks merupakan berkat Allah yang sempurna. Tidak ada Adam dan Hawa mikir-mikir soal seks itu dosa. Tidak ada. Keadaan ini berubah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Memiliki keturunan harus disertai dengan berbagai kesakitan. Hubungan antara laki dan perempuan pun mengalami perubahan. Kurang jelas. Tadi juga disentuh oleh Reverend Dr. Stepri. Hubungan seks jadi malu, tertutup, munafik. Mereka tidak lagi menjadi pasangan yang sepadan. Tuhan punya rencana itu pasangan yang sepadan. Kejadian 3:16. Jadi kerusakan terus berlanjut pada zaman Lamek. Menikah. Ya. Sudah kacau pernikahan si Lamek. Di zaman Nuh. Anak tidak lagi menghormati kesucian bapaknya. Ya. Sehingga keturunan berikutnya dikutuk. Bukan Ham yang dikutuk. Tapi Kanaan. Kemudian Lot di Kejadian pasal 19. Bagaimana anak perempuannya memperkosa bapak. Apakah pengaruh dari Sodom dan Gomora? Lama tinggal di situ. Kita keluar dari Sodom dan Gomora. Bapak diperkosa oleh anak. Bahkan sampai hari ini. Bab itu Alkitab memerintahkan jauhlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. 1 Korintus 6 ayat 18. Paulus menulis, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauh percabulan. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Slomo menuliskan bahwa hubungan seks hanya dilakukan dalam ikatan perkawinan. Amsal 5 ayat 3 sampai 20. Dan kemudian memperingatkan bahwa Allah melihat semua perbuatan manusia. Dan orang fasik tertangkap dalam kejahatannya. Dari pasal 5 ayat 21 dan 22 Amsal. Bab itu dikatakan ayat 8, jauhkanlah jalanmu daripada dia. Selalu memperingatkan, dan janganlah menghampiri pintu sesamanya. Jadi kebiasaan orang Yahudi ataupun orang Israel adalah memberikan pendidikan kepada anak mereka di rumah. Kebiasaan ini bukanlah secara tidak sengaja, namun suatu perintah langsung dari Allah. Bahwa itu diungkapkan melalui Musa, ditulis di kitab Ulangan pasal 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Tidak bosan ya. Kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Dan apabila engkau bangun. Ini kegiatan kehidupan seharian. Begitu. Hal ini sangat jelas bahwa ajaran mengenai pendidikan seks pun harus diajarkan kepada anak-anak mereka di rumah secara terus-menerus. Berbicara mengenai skala berapa kali harus membicarakannya. Sangat jelas dijelaskan, diajarkan secara berulang-ulang. Berkali-kali. Selagi masih ada kesempatan untuk mengajarkan kepada anak. Bahwa itu di Amsal 5 ayat 1 sampai 23 adalah nasihat penulis Amsal kepada anak-anak ataupun keturunan dan generasi penerus mereka. Penulis kitab Amsal ini memberikan nasihat kepada anak-anak untuk menjauhkan diri dari percabulan maupun perzinahan. Penulis Amsal sangat tegas memberikan nasihatnya. Orang tua lah yang memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan yang tepat kepada anaknya, termasuk pendidikan seks. Sebagai kesimpulan, seks bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan kepada anak. Pendidikan seks yang diberikan sejak dini adalah penting dalam tumbuh kembang anak. Pengertian anak mengenai seks dapat dibagikan menjadi beberapa tahap, sehingga membicarakan seks dengan anak harus disesuaikan dengan tahapan-tahapan tersebut. Tidak semua anak memiliki cara ataupun metode yang sama dalam memberikan pendidikan seks. Jadi pendampingan atau pendidikan yang diberikan harusnya sesuai dengan tingkat daya serap anak. Metode yang tepat akan membuat anak menjadi nyaman,
dan semakin paham pendidikan seks, mengajarkan anak mengenai tujuan Allah menciptakan tubuh dan maksud Allah menciptakan seks, dengan memberikan pendidikan seks yang tepat, maka mencegah anak terjerumus seks bebas ataupun melakukan seks sebelum waktunya. Dengan didasarkan pandangan Bibelika, maka dengan jelas bahwa Allah sendiri menghendaki anak diberikan pengertian dan pendidikan seks yang tepat dari orang tuanya. Beberapa daftar pustaka dalam mempersiapkan pemaparan ini, dan sampai di sini Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.